Halo, apa kabar? Saya Retno Wahyu Nurhayati dari Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Apakah kalian tahu bahwa kulit manusia dapat dibuat di laboratorium? Bagaimana cara membuatnya? Kemudian, apa manfaatnya buat kita semua? Mari kita bahas. Kulit merupakan selimut yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan dari luar. Selain itu, kulit memiliki fungsi dalam pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat, dan pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan dan infeksi dari luar. Ada dua hal penting mengapa teknologi pembuatan kulit manusia perlu dikembangkan di skala laboratorium. Yang pertama, kulit artifisial dapat digunakan sebagai pengganti organ kulit yang rusak, seperti pada korban luka bakar, dan juga untuk orang-orang yang mengalami kecelakaan sehingga memerlukan donor organ kulit. Kemudian manfaat yang kedua adalah untuk mengurangi penggunaan hewan coba untuk uji obat dan kosmetik, sehingga secara spesifik hal ini juga dapat menghindari adanya animal cruelty. Kemudian, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat kulit artifisial secara di laboratorium? Rekayasa jaringan atau tissue engineering adalah suatu penggunaan kombinasi teknik sel, rekayasa, dan material, serta pemanfaatan faktor biokimia dan fisikokimia untuk meningkatkan dan menggantikan fungsi biologis dari suatu jaringan maupun organ. Ada 3 komponen utama dalam fabrikasi kulit artifisial dengan teknik rekayasa jaringan. Yang pertama, adanya sel progenitor atau sel punca, atau kita bisa sebut juga sebagai stem cell, yang menjadi bahan biologis utama penyusun jaringan. Yang kedua, adanya scaffold atau perancah yang memberikan bentuk struktur 3 dimensi. Dan yang terakhir adalah adanya faktor tumbuh atau growth factor yang akan mengarahkan stem cell hanya ke arah spesifik sel yang kita mau, misalnya sebagai sel keratinosit dan sebagai sel fibroblast. Sel progenitor kulit dapat kita isolasi dari limbah medis, seperti kulit yang terbuang dalam proses sunat, atau kulit yang dibuang dalam operasi sesar. Kulit ini kemudian kita simpan di media transport khusus, kemudian kita bisa lakukan isolasi dan pemurnian sel keratinosit dan sel fibroblast dengan menggunakan teknik explant atau digesti enzim. Sel kemudian bisa kita perbanyak menggunakan media pertumbuhan khusus sehingga diperoleh sel dalam jumlah yang kita inginkan. Sel kemudian dapat kita simpan dalam suhu beku sampai nanti akan digunakan kembali. Komponen yang kedua adalah scaffold yang dibuat menggunakan polimer, bisa polimer alami seperti kolagen, ketosan, alginat, atau bisa juga dari polimer sintetik seperti polivinyl alkohol atau polikaprolakton. Material yang digunakan dalam pembuatan scaffold ini harus dipastikan aman untuk sel dan juga untuk nanti resipien atau manusia, atau kita sebut sebagai sifat biokompatibel. Kemudian, materialnya juga harus memberikan fungsi struktur, mekanis, biologis yang diharapkan. Matriks dapat berupa polimer tunggal, polimer komposit, baik berupa gabungan antara polimer alami dengan sintetik, bisa juga kita melakukan cross-link, baik secara kimiawi maupun secara enzimatis. Yang ketiga adalah faktor tumbuh, yang akan mengarahkan sel menuju ke proses diferensiasi secara spesifik, dan di dalam laboratorium, faktor tumbuh ini kita bisa tambahkan di media kultur. Jadi di media kultur ada komponen nutrisi untuk pertumbuhan sel, dan juga ada faktor tumbuh yang akan mengarahkan sel menuju ke arah yang kita inginkan. Teknik rekayasa jaringan dalam pembuatan sel kulit berupa sel ditanam dalam suatu wadah, bisa menggunakan multi-well plate yang telah diisi oleh scaffold. Medium kultur kemudian kita tambahkan secara perlahan, kemudian sel dikultur dalam inkubator yang diatur kadar CO2-nya dan suhunya untuk memberikan kondisi optimal pertumbuhan sel kulit. Setelah sel kita kultur, kita bisa mengamati dan melakukan karakterisasi menggunakan mikroskop fluorescence atau bisa melakukan analisis ekspresi gen menggunakan teknik RT-PCR.
Apabila tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, silakan membaca publikasi yang telah kami buat dalam bentuk jurnal maupun buku. Terima kasih dan sehat selalu.